Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan readingan tentang apakah kamu masih ada di dalam hatinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah putus sama seseorang atau mungkin selesai hubungannya sama seseorang. Kita akan lihat ya, apakah masih ada kamu di dalam hatinya atau tidak ya. Jadi jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah kamu masih ada di dalam hatinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat sama seseorang, atau mungkin kamu pernah memikirkan seseorang. Kamu kayak bertanya-tanya, masih ada gak sih kamu itu di dalam hatinya seseorang yang pernah terkoneksi sama kamu dulu. Jadi di sini kalau untuk perasaan dia, atau mungkin masih nggak sih kamu di dalam hatinya, yang aku lihat di sini masih ya. Karena di sini yang aku lihat dia masih setia menyimpan perasaannya ke kamu. Gitu. Jadi walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan, atau mungkin kamu sudah memiliki pasangan, tetapi begitu banyak kenangan indah, begitu banyak seperti kebahagiaan yang pernah kalian rasakan berdua. Gitu. Jadi membuat dia tidak bisa melupakan hal itu. Jadi saat ini dia masih setia menyimpan nama kamu di dalam hatinya. Dia masih setia menyimpan perasaannya untuk kamu, walaupun tidak seperti dulu ya, masih mungkin awal-awal baru bertemu atau mungkin baru berhubungan ya, itu besar banget perasaannya, tetapi saat ini dia masih menyimpan walaupun sedikit gitu. Karena posisinya saat ini mungkin kalian sudah memiliki sama-sama pasangan, sehingga ya nggak mungkin dong ya dia menjadi seseorang yang pengganggu hubungan kamu, atau mungkin kamu hadir ketika sama-sama sudah memiliki pasangan. Karena di sini yang aku tahu, walaupun dia cinta sama pasangan baru dia, walaupun dia sudah menikmati hidupnya sama pasangan baru dia, tetapi rasa itu masih ada, dan kamu tuh masih ada di dalam hatinya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin tahu tentang isi hati dia ke kamu, di sini kamu masih disimpannya nama kamu, rasa sayang ke kamu, perasaan ke kamu, cuma memang tidak sebesar seperti saat dia sama kamu gitu ya. Jadi dia masih setia lah gitu. Intinya setia, masih menyimpan nama kamu di dalam hatinya ya. Dan di sini juga yang aku lihat dia itu sama kamu kayak menemukan jawaban atas semuanya gitu. Jadi waktu dia sama kamu, waktu kalian ada komunikasi, atau mungkin waktu hubungannya baik-baik saja, dia merasa kamu itu jawaban dari doanya gitu. Karena menurut dia kamu tuh sosok wanita atau laki-laki yang mungkin menurut dia ya bisa dibilang di sini berbeda gitu. Kamu tipe orang yang bijaksana, kamu tipe orang yang tegas gitu. Dia menemukan sosok yang memang sama ini dia cari gitu. Makanya dia belum bisa untuk menghilangkan nama kamu, sosok kamu, atau mungkin perasaannya ke kamu, walaupun memang dia tidak begitu besar banget ya perasaannya ke kamu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, sebenarnya sih bangga nggak bangga ya, setidaknya kita merasa kamu itu ya, setidaknya kamu merasa kamu itu sangat berharga untuk dia, walaupun mungkin perasaan kalian saat ini atau mungkin kondisi kalian yang tidak memungkinkan untuk kalian sama-sama lagi ya, karena dia yang sudah memiliki pasangan atau kamu yang sudah memiliki pasangan. Jadi masa lalu sama kamu itu manis gitu, kenangan sama kamu itu bagi dia menguntungkan. Jadi banyak nostalgia, ingin ada nostalgia sama kamu itu sebenarnya gitu. Tetapi ya dia sulit ya, karena dia merasa takut gitu melanjutkan hubungan sama kamu, mungkin posisinya ya atau keadaan dia gitu. Jadi ya masih ada kayak kenangan-kenangan tentang kamu, kenangan-kenangan indah atau
masa lalu yang manis sama kamu itu yang membuat dia belum bisa melupakan kamu, atau mungkin belum bisa menghilangkan kamu dari dalam hatinya. Mungkin dia sudah pernah mencoba gitu, dia sudah mencoba untuk benar-benar melupakan semua itu, tetapi dia merasa sedih gitu. Malah di sini dia merasa kayak kehilangan banget gitu. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sama dia hubungannya kayak nggak jelas gitu, atau mungkin dia pergi meninggalkan kamu demi orang lain gitu. Walaupun dia sudah sama orang lain, di sini kamu masih ada dalam hatinya, dan di sini dia merasa menyesal atas semua perbuatannya ke kamu gitu. Karena mungkin dia mendapatkan, ya memang dia pantas ya, dia tidak mendapatkan bahagia gitu. Yang tadinya dia menginginkan sama kamu terus bahagia, ternyata dia menduakan kamu atau mengkhianatkan kamu. Tetapi saat ini dia mendapatkan akhir dalam hubungannya itu yang tidak bahagia, seperti yang dia lakukan sama kamu. Jadi walaupun saat ini kalian benar-benar udah nggak komunikasi, benar-benar nggak pernah bertemu, atau mungkin benar-benar tidak ada kontak, dia yang terkoneksi sama kamu dulu, dia masih menyimpan kamu di dalam hatinya. Jadi kamu masih ada di dalam hatinya, dia masih mengingat kamu, dia masih sering memikirkan kamu, walaupun gak seintens dulu ya. Dia masih pengen kepoin kamu, karena di sini aku lihat sampai-sampai dia tuh bingung gitu, menghilangkan perasaan itu ke kamu, sampai kepala di bawah, kakinya ke atas gitu, karena dia ingin melangkah tuh maju dari kamu, tetapi bayangan kamu tuh masih ada gitu. Mungkin karena dia masih menyimpan perasaan yang begitu besar sama kamu ya, karena saat kamu mungkin terlalu banyak kenangan indah yang kalian buat di dalam hubungan, tetapi tiba-tiba hubungan kalian itu kayak hilang, tiba-tiba hubungan kalian itu nggak tahu gitu, dan akhir-akhirnya sering ada konflik, sering ada permasalahan, sering ada perdebatan, padahal sebelumnya sangat baik, bahkan betul-betul baik gitu, tetapi kok malah sebaliknya gitu ya. Itu yang membuat mungkin dia masih menyimpan kamu di dalam hatinya, karena ya di hubungan ini tuh kayak nggak tahu gitu sebenarnya permasalahannya tuh di mana gitu. Karena yang aku lihat sih baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Mungkin karena kesalahpahaman atau mungkin kurang komunikasi ya yang membuat kalian tidak tahu hubungan ini gitu. Jadi ya sebenarnya sih yang aku lihat saat ini sih, dia tuh ingin, yang tadinya tuh ingin seperti melupakan kamu banget, seperti ingin kayak bangkit dari kamu, kayak memang seperti tidak ingin mengingat kamu lagi gitu. Tetapi kamu seseorang yang baik untuk dia ya, kamu selalu ada saat dia susah, kamu selalu ada saat dia membutuhkan. Makanya di sini dia ya nggak bisa gitu, dia tidak mungkin itu untuk melupakan semuanya itu gitu. Karena yang aku lihat dia masih ada sih kayak bekerja keras, kayak usaha untuk melupakan kamu banget gitu. Tetapi ya pada akhirnya sia-sia gitu, pada akhirnya dia nggak bisa, pada akhirnya dia tetap masih mikirin kamu, walaupun saat ini dia yang terkoneksi sama kamu dulu itu benar-benar tidak ada sama sekali pertemuan, komunikasi, atau mungkin yang membuat penghubung kalian lagi itu tidak ada gitu, tetapi kamu itu masih ada di dalam hatinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu kayak pernah mengingat seseorang yang terkoneksi sama kamu dulu gitu, kamu masih menyimpan namanya di dalam hatinya ya, sama gitu, karena mungkin momen spesial atau kenangan indah kalian berdua itu masih begitu banyak gitu, yang masih mengingat di memori kalian masing-masing, sehingga kamu dan dia masih menyimpan perasaan itu, walaupun gak sebesar seperti yang pertama kali atau mungkin saat kalian masih sama-sama ya. Jadi ya itu tadi sarannya buat teman-teman yang mungkin masih menyimpan hati sama seseorang atau menyimpan hati sama seseorang. Kalau kamu sudah memiliki pasangan, kamu harus bisa menghargai pasangan kamu saat ini ya. Karena lebih baik menjalani hubungan dengan orang baru yang tidak tahu latar belakangnya, atau mungkin kamu hanya memulai awal yang baik sama orang baru ini, daripada kamu memberikan kesempatan pada orang yang pernah mengalami atau mungkin melakukan kesalahan, karena takutnya dia akan melakukan kesalahan lagi dan dia akan melakukan hal yang sama kamu, karena perselingkuhan, pengkhianatan, kesakitan itu pasti akan pernah dilakukan lagi gitu. Tidak ada seseorang yang berubah total ya mustahil lah gitu ya teman-teman. Apalagi jangka waktu yang cukup cepat atau mungkin pesat gitu ya, karena tidak akan mungkin. Kalaupun dia niat ingin menjadi versi yang terbaik atau mungkin dia hadir dengan yang terbaik, dia tidak akan bertahan lama ya, pasti dia akan kembali dengan versi aslinya. Maka di sini
Jika masih menyimpan pada hati pada seseorang yang sudah memiliki pasangan atau kamu sudah memiliki pasangan, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu karena risiko kedepannya cukup besar. Jadi kalau dia sudah memiliki pasangan, kamu sudah memiliki pasangan, ikhlaskan. Berarti kamu bukan jodohnya dia, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu, dan berarti semesta tidak mengizinkan hubungan kalian dan dia ya. Karena terlalu banyak kesakitan atau mungkin terlalu banyak kekecewaan gitu. Jadi ya menurut aku lebih baik hilangkan perasaan itu. Jadi jika teman-teman yang masih menyimpan perasaan yang begitu besar pada seseorang, sama yang terkoneksi dulu ya, kalau bisa, kalau dia udah memiliki pasangan, lebih baik diikhlaskan ya. Jadi lebih baik mengikhlaskan daripada merebut seseorang yang belum pasti dia akan lebih baik ya saat sama kamu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan kartu tentang apakah kamu masih ada di dalam hatinya orang yang terkoneksi sama kamu dulu. Jawabannya ada ya, cuma memang dia tidak mungkin kembali sama kamu dan kamu juga tidak mungkin kembali sama dia karena keadaan, situasi dan kondisi kalian masing-masing ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi sini kita akan lihat untuk zodiaknya. Ada Cancer, terus ada Aquarius sama Virgo. Cancer, Aquarius dan Virgo cenderung 3 zodiak. Bisa untuk zodiak lainnya tetapi lebih cenderung di 3 zodiak ini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.